Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video tutorial kode Enter ketiga. Jadi pada materi ini kita akan membuat form login, yaitu tentang materi session user data, penerapannya ke form login. Nah, kalau kemarin session flash data itu penerapannya ke bagian pesan setelah melakukan proses insert, hapus, dan delete, dan update ya. Oke, sekarang kita coba buat form login. Nah, di sini teman-teman silahkan kita gunakan saja dari form login yang ada di folder template, kemudian di folder page, kemudian di examples ya, kemudian login. Nah, ini ada login versi 1, versi 2. Kita pakai versi 2. Login v2.html. Oke. Nah, kemudian ini kita copy ya, Ctrl C, kemudian kita buat view login kita di bagian folder view ya. Jadi di folder view klik kanan new file v_login.php. Nah, pastikan isinya tadi, kemudian login tadi kita closekan dulu. Nah, ini biar lebih rapi saya closekan dulu karena tidak ada hubungannya lagi ya. Jadi ini kita masuk ke view login. Nah, ini saya hapus, terus saya close. Oke, nah sekarang ini view loginnya sudah jadi. Sama seperti template, ini kita sesuaikan ya, login system. Ini juga kita sesuaikan yang ada tulisan plugins atau tanda slash 2 kali begini. Silahkan teman-teman blok, kemudian Ctrl D sama seperti di template. Ini juga silakan diubah ya. PHP echo base URL karena diakses keluar folder application /template/plugins ya. Ini ubah menjadi PHP. Oke, ini simpan. Kemudian kalau untuk melihat, untuk menjalankan, nah kita coba sementara. Nah, kalau tadi ketika indeksnya dijalankan, maka yang diakses adalah welcome. Sekarang kita pindahkan bagian roots ya, teman-teman masuk ke bagian roots. Ini yang awalnya default controllernya adalah welcome, artinya ketika indeks dijalankan yang pertama sekali diakses adalah controller welcome. Ini kita ganti menjadi controller login ya. Jadi ketika diakses, maka nanti control login yang akan diakses pertama sekali sebagai defaultnya. Oke, jadi teman-teman silakan tambahkan atau buat baru controller, klik kanan new file, beri nama login.php. Nah, jadi login.php ya. Atau kita samakan aja. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat tutorial lain, ini biasanya diberi nama authentication atau auth gini ya. Nah, jadi ini kita buat auth aja ya. Nah, biar lebih pada umumnya lah ya. Auth. Kemudian tadi rootsnya ini juga kita ubah jadi auth ya. Jadi ketika diakses halaman indeks, maka pertama sekali yang dituju adalah controller auth ya. Kemudian untuk isinya ini saya rasa kita kopikan saja dari controller welcome, kemudian paste atau pastekan. Ini tidak perlu dipakai, kita hapus saja ya. Jadi sudah kita hapus, ini kita ganti jadi out. Nah, untuk data ini masih kita kosongkan nih. Kita kosongkan. Dan loadnya ini harusnya loadnya tidak template ya, tapi load bawaan dari CI. Kenapa? Karena dia langsung ke halaman file loginnya, bukan ke halaman template. Jadi slot view ya. Untuk yang lama di slot view, nama file loginnya tadi kita buat v_login. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba refresh. Nah, ini file loginnya sudah tampil ya.
Sekarang kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan saja. Jadi namanya kita ubah jadi login system atau perpustakaan, kemudian remember me-nya kita hapus, kemudian sign in using Facebook-nya kita hapus, dan lain-lainnya. Jadi yang perlu hanya inputan dan tombol saja ya. Jadi teman-teman silakan masuk ke view login, dan ini remember-nya kita hapus ya. Jadi kita hapus, kita nggak perlu ini. Oh sorry, hati-hati, ini saja yang dihapus. Kemudian sign in-nya biarkan aja, jadi tetap ada tombol sign in. Kemudian ada ini juga dihapus, kita nggak perlu tombol sosial media. Ini juga dihapus, ini juga dihapus. Nah ini kondisinya seperti ini. Oke, kita coba refresh. Nah jadi kondisi seperti ini. Kita coba ubah sign in, biarkan aja, kalau mau diganti boleh. admin_lte ini perpustakaan, ini versi 1 ya. Nah seperti ini kira-kira. Ininya kita ganti login system ya, ini juga tombolnya kita ganti saja login. Oke, kita refresh. Oke, kemudian kita beri form. Untuk formnya, nah ini form kita ganti dengan php echo form open ya. Kemudian di bawahnya ini kita ubah jadi php echo form close ya. Oke, sekarang sudah jadi form open, form close. Tinggal kita rapikan saja. Ini bagian input tipe teks, kita mau pakai username, ini username. Kemudian ini iconnya ya, iconnya kita ganti jadi user. Kemudian apalagi tuh, password tidak ada masalah. Oke, ini juga oke, simpan. Oh ada ketinggalan, ini kita beri nama inputannya name, username, dan ini name-nya password ya. Oke, kemudian untuk tombol ini sudah tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah ya. Jadi kita coba refresh sekali lagi. Nah ini sebenarnya ada password yang tersimpan ya. Nah ini udah jadi form login ya. Jadi kita buat form login. Oke, nah untuk form login, untuk buat form login ini sebenarnya ada dua cara prosesnya. Jadi ada yang bawaan dari CodeIgniter. Jadi teman-teman sebenarnya bisa cek di bagian user guide ya. User guide di bagian authentication untuk user data ya. Nah, session user data. Nah, tapi kali ini kita akan coba buat login sendiri, atau prosesnya kita buat sendiri, sama seperti pada umumnya ya, login pada umumnya. Nah, jadi yang kita perlukan adalah kita akan buat tabelnya terlebih dahulu. Teman-teman silahkan ke database-nya, kemudian silahkan buat nama tabelnya user atau users, user aja ya, user. Jumlah kolomnya 6, kita proses atau simpan. Nah di sini kita buat user ID kolom pertama, kemudian username, kemudian ada password, kemudian ada level, dan ada name ya, atau namanya ya. Oke, saya rasa itu aja cukup. Ini user ID nya tetap,
Ini varchar kita buat 25. Jenis username-nya ini index primary key. Oke, go atau increment, ini username kita buat Unix ya, biar tidak boleh sama. Kemudian passwordnya varchar 50. Levelnya ini kita buat N6. Kemudian klik N6 nya, ini levelnya nanti ada administrator, kemudian ada peminjam, kemudian ada petugas ya. Nah, kemudian simpan. Oke, kemudian name ini varchar, kemudian panjangnya 25, kemudian kita simpan. Oke, nah sudah jadi. Ini kita tambahkan satu user ID 1, username-nya kita buat namanya admin 123 ya. Passwordnya kita buat MD5, jangan lupa MD5. Levelnya administrator, namanya buat nama kalian masing-masing. Oke, kita go. Nah, ini sudah jadi satu data ya. Oke, sekarang kita kembali ke sistemnya. Kita coba buat form login. Tadi sudah kita buat prosesnya ya. Baik, pada controller out kita akan buat proses. Dan teman-teman silahkan tambah proses method baru, function, kita buat namanya proses login ya. Oke, proses login, kemudian datanya diambil dari this input post, ini diambil dari inputan username, kemudian inputan password ya. Kemudian ini kita cek dulu, ini kita buat username sama dengan ini, password sama dengan. Nah, di sini kita coba cek, tolong cekkan dari auth model ya. Jadi kita harus pakai modelnya. Ini namanya check login. Oke. Nah, jadi kita buat terlebih dahulu model dari auth tadi. File auth model .php ya. Oke, auth model .php. Nah, ini modelnya kita samakan saja dengan model buku tadi ya. Oke, kita ambil satu saja. Nah, seperti ini. Ini namanya cek login ya. Oke, kita cek login. Datanya ambil data dari, ini pakai where, ambil data dari tabel user dengan data yang diambil berdasarkan username. Kemudian ini username itu dikirim dari parameter dan password ya. Oke, password ini juga username, kemudian koma, password ya. Nah, ini diambil dari variabel password. Oke, itu nanti filternya dari username dan password ya. Oke, kita kembali ke controller. Oke, nah jadi di bagian modelnya tadi cek login, ini username, kita isikan username dan password ya. Nah, tadi di model yang di method cek login, parameternya ada username dan password. Kemudian ini kita coba uraikan ya, ceknya. Ini kita coba uraikan menggunakan cek
row ya. Nah ini row 6 row. Nah ini untuk menghitung jumlah record yang ada di dalam tabel user. Seandainya username dan password yang diinputkan benar, nah nanti dicek ke bagian tabelnya ya. Jadi ketika kita ketikkan username admin, passwordnya, kemudian nanti dicek apakah datanya benar-benar ada. Nah itu yang bertugas adalah si bagian model, yang ngecek adalah bagian 6 rows ya. Nah jadi 6 rows itu untuk menghitung, ini kita buat dulu dalam variabel total dari data yang ada ya, total dari data yang ada. Oke, kemudian di sini, nah ini karena datanya ini kita buat saja row. Nah, karena datanya belum kita resultkan, jadi resultnya kita buat row ya. Nah jadi ini sama seperti ini ya, misalkan row ya. Nah ini kita pakai di bagian controller ya. Jadi seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, boleh kita pakai di bagian method ya, seperti ini. Nah ini kan data resultnya adalah row ya. Nah begini contohnya. Atau boleh juga kita pindahkan ke bagian controller. Nah seperti ini ya. Nah tetapi pada kasus ini kita akan butuh yang satunya untuk result setnya row, pengurainya, yang satu lagi untuk mendapatkan jumlah dari total yang ada di dalam tabel. Nah ini jadi ini sama seperti begini ya. Kalau kita buat ya, nah satunya untuk total, satunya untuk data ya. Nah ini terlalu boros codingnya, jadi sehingga kita sederhanakan, ininya kita hapus, kemudian kita simpan dalam record, kemudian recordnya kita gunakan lagi di sini, dan kita gunakan result setnya. Nah ini juga sama, kita gunakan 6 rows, jadi ada 2 kali penggunaan pada variable check. Nah itu tujuannya ya, biar codingnya lebih sederhana gitu ya. Oke, kemudian setelah berhasil, ini kita coba cek jika nilai dari variabel total lebih besar dari 0. Artinya kalau nilainya ada, ternyata pas dicek nilainya ada nih. Nah maka if variabel total lebih besar dari 0, itu tandanya ada ya. Nah oke, di sini kita gunakanlah fungsi dari session user data tadi ya, session set user data dalam kurung. Nah ini karena banyak yang mau di set datanya, jadi kita buat dulu array ya, dalam bentuk array. Kita buat dalam bentuk array. Nah datanya apa saja? Ini data yang pertama yaitu username yang diambil dari tabel tadi, disimpan nih ya, menggunakan variabel row dengan nilai yang diambil yaitu username ya, username. Oke. Kemudian koma, kemudian password. Password nggak perlu ya, jadi nanti ini session yang nanti kita tampilkan. Jadi ketika login, semua data yang ada di sini kira-kira yang mau ditampilkan di halaman berikutnya itu apa aja ya. Kalau mau ditampilkan di dalam tampilan view selamat datangnya, misalkan ada username, boleh, maka ditambahkan di session set user data. Atau mau menampilkan nama atau menampilkan level juga boleh. Kalau password mau ditampilkan boleh juga, tapi sebaiknya tidak usah ya. Ditampilkan username, level, sama name. Nah kita coba. Jadi kita coba tampilkan username, kemudian name. Ini diambil dari row name. Kemudian kita mau tampilkan level tadi ya, row
level. Nah, ini saya buat sama ya, jadi biar tidak bingung. Sebenarnya ini nama name dari sessionnya. Nah, sehingga nanti pas pemanggilannya tinggal dipanggil session user data dalam kurung username, session user data dalam kurung name, dan seterusnya. Jadi kalau ini kita buat huruf kecil tidak ada masalah. Ini tidak ada kaitannya dengan nama kolom. Yang ada kaitannya dengan nama kolom adalah yang row ini ya. Oke, kemudian ini sudah kita simpan ke dalam variabel. Ini kita tutup, ini titik komanya jangan lupa. Sorry, ini tidak ada titik koma di bawahnya ya. Nah, di sini titik koma, disimpan. Nah, jika berhasil disimpan, kita coba arahkan ke kemari ya, this auth model. Nah, kita coba arahkan ke bagian oke, ini kita coba dulu. Tadi berhasil, cek. Oke, ini kita coba this session set flash data. Nah, kalau misalkan nanti sudah datanya ada ya, kita coba berikan pesan login berhasil. Login berhasil. Oke, kemudian kita redirect ke bagian kita mau redirect ke bagian, kalau sudah berhasil masuk kita coba arahkan ke bagian home ya, tapi di sini belum ada. Harusnya kita arahkan, ini di welcome ya. Kita coba arahkan ke bagian controller welcome. Nah, jadi jika berhasil masuk login, maka arahkan ke welcome. Oke, kita cek dulu kodenya. Proses input username, input password, kemudian dicek username dan passwordnya kalau misalkan ada. Kemudian nah, ini kita coba, ini harusnya ada MD5 ya, MD5. Karena password kita berikan enkripsi MD5 ya. Oke, baik. Sekarang kita coba atur di bagian form ya, form view login. Di bagian form open kita isikan nama controllernya, kemudian nama proses loginnya ya, proses login. Nah, jadi ini kita arahkan ketika isi inputan form, kemudian ditekan tombol submit, maka akan diarahkan ke bagian controller out dan proses login. Nah, ini ya. Nah, kemudian diceklah nama, username, password. Seandainya datanya ada, maka diarahkan ke welcome ya. Sekarang kita coba, silakan refresh, kemudian isikan tadi username-nya admin, passwordnya admin 123, login. Nah, ini sudah berhasil ke proses login, tapi di sini ada kesalahan di bagian controller baris 16. Silakan dicek. Ini baris 16. Kita coba cek di bagian model, cek login. Nah, ini kita pindahkan MD5-nya di model ya. Nah, di sini ya, MD5. Nah, jadi MD5 passwordnya diberi MD5. Oke, coba kita refresh, continue aja. Oke, masih ada kesalahan. Kita cek dulu di database. Username admin, passwordnya admin. Coba kita ubah dulu.
Oke, ini kita ubah admin 123 MD5, simpan. Nah, oke, kita kembali admin, ini coba refresh admin 123. Oke, masih salah di bagian model controller. Kita cek dulu. Ini ternyata salahnya di sini ya, teman-teman. Ini kita belum ganti modelnya. Kita ganti jadi out ya. Nah, karena kesalahannya tidak terdeteksi ya modelnya. Kita coba refresh. Ini kita kembalikan dulu. Ini refresh admin 123 login. Masih terdapat salah di baris 16, out di baris 16, this out model, cek login. Ini out model, cek login berdasarkan username dan password. Ini sudah username dan password. Kemudian list db get where table user, kita perhatikan table user, oke. Username password, oke. Kita coba lihat lagi di bagian baris 16 controller out 16, masih di baris yang sama ya. Kita coba lihat dulu salahnya. Oke, ini kesalahannya kita belum lakukan load model ya, load model. Nah, sekarang kita coba buka controller buku. Ini kita ambil konstruknya, kita pindahkan ke out yang di sini. Nah, ini parent constructnya kita load dulu modelnya out model ya, karena modelnya tidak akan bisa terbaca kalau belum di load ya. Itu materi dasar. Nah, ini out modelnya sudah, maka yang baris 16 harusnya sudah bisa diaktifkan. Oke, sudah berhasil. Tinggal baris 8 ada salah di out model, baris 8 tutupnya katanya kurang ya. Kita coba lihat, ini arraynya koma password MD5 kurung. Oke, ini terbalik, harusnya seperti ini ya. Oke ya. Kita coba refresh lagi, continue. Nah, jadi berhasil masuk ke welcome user ya. Nah, jadi seperti ini artinya sudah berhasil masuk. Oke, sekarang kita buat fungsi dari logout ya. Nah, jadi teman-teman silahkan masih di controller ini kita buat bagian logoutnya. Ini public function logout ya. Buka kurung tutup. Nah, untuk logoutnya ini lebih sederhana. Jadi karena dia hanya menghancurkan atau membatalkan session ya. Terlebih dahulu kita letakkan di posisi view bagian template. Nah, ini bagian page dan posisinya di bagian index. Tentunya kita beri dulu link logout ya. Kita coba tambahkan di sini kali ya, atau di sini. Oke, kita tambahkan posisinya di samping ini ya, menu itu. Oke, kita coba cari di bagian navbar paling bawah sekali. Itu ada LI yang pertama ini. Kita copy, kemudian pastekan. Kita coba hapus saja data widgetnya sampai dengan true. Ini kita hapus. Kemudian roll buttonnya juga dihapus. Ya, ini kita perlu, kita nggak perlu ya. Ini kita coba buat aja namanya logout ya. Nanti ini tinggal teman-teman ganti
mau dibuat dia seperti power on. Kita coba lihat ada nggak ya, coba refresh. Tidak ada ya, jadi kita buat sementara itu dulu. Nanti teman-teman bisa lihat di icon ya, FA power off. Nah ini ada ya, jadi power off, FA power off. Nah, bisa nggak diterapkan ke ini, FA power off. Oke, kita coba terapkan FA power off. Coba silahkan di refresh. Nah seperti ini logoutnya sudah, tinggal kita beri link, arahkan ke controller out, kemudian logout ya. Jadi kita ke logout. Nah silahkan buka di bagian logout, tulis session destroy ya. Nah seperti ini. Kemudian setelah berhasil kita arahkan ke bagian, nah ini kita kembalikan ke file login, berarti ke controller login ya. Nah, oke, kita coba logout ya, kita refresh dulu, kemudian logout. Ini kembali ke, oke, tadi salah, namanya bukan login tapi out ya. Oke, kalau kita masuk ke welcome, oke, ini masih bisa diakses walaupun sudah logout, tapi masih bisa diakses. Jadi ini kita akan batasi, yang boleh masuk ke sini harus melewati proses login ya. Nah jadi kita tambahkan di bagian out-nya. Nah kita letak di sini aja, jika session yang masuk ya, session user data yang masuk ke levelnya itu admin gitu ya, sama dengan administrator nih ya. Nah jadi kalau yang masuk administrator baru dia boleh masuk. Nah gitu, berarti ini kita ganti, jadi kalau yang masuk bukan administrator levelnya, kita pulangkan lagi, nggak boleh masuk ya. Kita arahkan ke redirect, harus balik ke out lagi. Nah jadi seperti itu. Nah jadi kalau misalkan kita mau akses controller, ini salah, kita letak ke bagian welcome, kita ke bagian controller welcome. Nah jadi kalau misalkan ada yang masuk ya, kita copy ini, copy, kemudian ini kita tidak perlu pakai, dihapus saja. Oke, jadi seperti ini kita hapus saja. Nah jadi misalkan ada user yang mau masuk ke welcome atau mengakses file welcome. Nah ini akan ditolak kalau yang masuk itu bukan administrator. Nah jadi di sini kodenya kita buat, jika session level yang masuk bukan administrator, maka dia kembalikan ke login, berarti controller out tadi ya. Oke, sekarang kita coba akses file welcome walaupun kita belum login. Nah jadi ditolak ya, ini tidak bisa, ini diarahkan ke out ya. Oke, ini ada, kita coba cek lagi. Nah ini tadi ada kesalahan di bagian out-nya, belum kita hapus. Ini kita hapus dulu, tadi udah kita pindahkan. Oke, simpan. Nah jadi pada prosesnya, nah seperti ini, ketika kita akses controller welcome tentu tidak bisa dikasih akses masuk ya. Kenapa? Karena di situ sudah kita buatkan coding, yang boleh masuk adalah
levelnya administrator. Selain itu dia akan arahkan ke login kembali ya, dia nggak boleh masuk. Oke, jadi caranya harus lewat login dulu. Sekarang kita coba admin 1 2 3 login. Nah, maka file welcome-nya boleh diakses karena sudah menggunakan login dan masuk melalui controller out tadi. Nah, jadi levelnya ini yang di bawah ya. Ini levelnya di bawah. Jadi kalau ini tidak ada, maka otomatis set user datanya tidak aktif dan user data di bagian filter levelnya ini tidak akan terbaca. Nah, jadi teman-teman silahkan di bagian proses login, sessionnya, set session, set user data, ini pastikan ada level yang mengatur si user mana yang boleh masuk. Sehingga di bagian filternya dia akan seleksi, kalau usernya tidak sesuai dengan yang diinputkan maka akan ditolak. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita kali ini di bagian proses login dan metode atau materi tentang session ya. Jadi selain ada session, flash data itu dipakai untuk pesan, dan yang ini session user data biasanya dipakai untuk menyimpan session pada saat proses login. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.